Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Jadi kali ini kita kedatangan sebuah piston produk dari NPP yang keluaran terbaru. Ini modelnya custom dome ataupun custom. Jadi piston ini keluaran model baru dari NPP. Dia modelnya mentah seperti pada umumnya piston-piston racing, contohnya Vim, Kawahara ataupun LHK. Jadi modelnya dia mentah seperti ini. Kita lihat penampakannya. Jadi atapnya dia masih mentah ataupun bisa kita sesuaikan kebutuhan. Jadi atapnya mentah tebel, kompresi bisa disesuaikan suka-suka. Tapi ini dia produk dari NPP. Rata-rata teman-teman udah pada tahu kalau produk NPP ini terkenal dengan piston ringnya. Kualitasnya cukup bagus, nggak pernah ada trouble di motor standar. Rata-rata motor standar yang udah oversize, piston yang paling banyak dijual di pasaran rata-rata merek ini, NPP, Nippon Piston Part, kalau nggak salah sih seperti itu. Cuma ya rata-rata ini buatan Cina, cuma mungkin lisensinya Jepang atau standarisasi Jepang. Jadi kali ini kita mau bahas tentang piston NPP dan piston lainnya. Kita mau bikin perbandingan bagus mana sih piston di antara kedua ini. Sebenarnya merek banyak, cuma kita mau coba dua merek ini aja. Mau nyoba dua merek ini aja. Jadi buat teman-teman yang hobi herek nih, yang hobi motor-motor herek, Tiger, Mega Pro ataupun CB, yang udah main bore up, stroke up ataupun motor lainnya seperti FU, Jupiter MX dan lain-lain, teman-teman harus tahu dulu tentang material ataupun bahan piston. Jadi bahan piston itu bermacam-macam. Ada piston yang jenis casting seperti ini, casting ataupun cor. Casting itu cor, cara membuatnya dicor. Terus ada yang tipe forging ataupun forget. Forget itu cara pembuatannya di casting terus di press ataupun ditempa. Sesuai dengan namanya forget ataupun tempa, dia strukturnya lebih padat dibandingkan casting, dan biasanya pori-porinya lebih padat, menghasilkan piston yang lebih ringan. Bisa dibikin tipis tapi lebih ringan, dan kekuatannya pun lebih kuat dibandingkan piston casting. Biasanya nggak mudah pecah. Terus ada juga yang piston dengan lapis teflon. Biasanya sirip pistonnya dilapis dengan teflon. Teflon itu biasanya kalau alat-alat dapur itu ada pada wajan teflon. Jadi fungsinya teflon itu untuk anti lengket. Karena piston ini bergesekan terus-menerus dengan silinder ataupun liner, biasanya kalau dilapis teflon itu dia lebih licin pada saat kondisi mesin panas. Jadi nggak mudah lengket ataupun ceket. Jadi kalau pistonnya memuai, dia gerak naik turunnya nggak mudah ceket ataupun lengket pada silinder. Makanya ada yang dilapis dengan teflon. Motor-motor bawaan yang dilapis dengan teflon itu contohnya CBR New, CBR LED, itu dia pistonnya lapis teflon. Langsung kita ke pembahasan utama atau ke kontennya. Jadi di sini saya mau eksperimen tentang piston. Banyak di antara teman-teman belum tahu tentang
toleransi piston terhadap silinder. Di sini ada blok baru beserta pistonnya. Jadi kalau kondisi baru, piston itu dia sedikit seret, cuma sepan. Kalau kita dorong seperti ini dia turun, cuma kalau kita jatuhkan dia nggak mau turun, sedikit seret. Nah ini kalau pabrikan, karena motor standar dengan kompresi rendah dengan bahan bakar premium ataupun pertalite, dia sepan ataupun toleransi piston terhadap silinder itu dia kisaran, kayaknya ini kalau seret seperti ini kisaran di angka 0,020. Cuma berbeda kalau kita kebutuhannya untuk balap ataupun semi racing, atau anak-anak bilang untuk herek. Jadi kalau teman-teman udah ganti boring menggunakan boringan yang lebih besar dan menggunakan ukuran piston yang lebih besar juga, teman-teman harus menggunakan toleransi quarteran lebih besar dibandingkan standar. Apalagi kruk asnya udah di stroke up, langkahnya semakin panjang. Yang awalnya gesekannya struknya cuma 50 jadi 70, otomatis naik turun pistonnya dia lebih jauh, lintasannya lebih panjang. Kalau lintasannya lebih panjang, otomatis gesekannya itu lebih panas dibandingkan standar. Makanya toleransi quarter piston terhadap silinder itu harus lebih longgar. Jadi piston dijatuhkan harus lancar tanpa ada hambatan seperti ini. Biasanya toleransinya di atas 0,030. Jadi biar saat piston memuai itu dia nggak macet pada silinder. Jadi teman-teman harus tahu tentang bahan, tentang material piston, tentang material boringan. Jadi harus tahu perubahan material ketika suhu di atas 50 derajat Celcius. Karena material-material ini pastinya nggak bekerja pada suhu dingin. Pastinya namanya mesin, ini namanya proses pembakaran, pastinya piston akan bekerja di suhu yang cukup panas. Makanya nanti di antara ketiga piston ini saya mau eksperimen, kita bakar pistonnya, kita bakar dan nanti kita cek suhunya. Nanti saya mau bikin suhunya di atas, kurang lebih dibikin di 80 ataupun 100 derajat Celcius, dan nanti bakal kita ukur pistonnya berubah berapa mili dari standar. Jadi nanti bakal kita ukur pistonnya bakal berubah atau memuai berapa sepersekian mili dari standarnya. Di sini saya juga ada alat ukur. Jadi nanti teman-teman bisa simpulkan sendiri piston apa yang bagus ataupun yang cocok untuk teman-teman pasangkan di motor teman-teman. Nanti kita bakal tes satu persatu. Lanjut ke pengetesan. Yang pertama kita mau panaskan dulu nih piston merek ini, teman-teman bisa baca sendiri. Ini diameternya 70. Kita lihat dulu, kita nolkan dulu alat ukurnya 0 0. Langsung mau kita panaskan pistonnya. Jadi sifat aluminium seperti piston ini, dia ketika kita panaskan di suhu tertentu, dia ukurannya akan berubah ataupun memuai. Jadi ukurannya dia akan mengembang ataupun lebih besar, atau
disebutnya memuai, proses pemuaian. Makanya fungsinya toleransi piston terhadap silinder itu sangat penting, sangat menentukan hasil daripada penataan mesin kita. Jadi kalau toleransinya dia nggak pas, piston dipakai berapa hari bisa cekat ataupun macet. Apalagi kalau kita menggunakan mesinnya dengan ekstrim ataupun untuk balap, RPM-nya over, kemungkinan sangat besar pistonnya menjadi macet. Makanya langsung kita analisa dulu. Makanya teman-teman harus tahu sifat-sifat bahan aluminium. Kita mau bandingkan di antara merek ini dengan ini, pemuaiannya besaran yang mana. Jadi piston yang bagus itu pemuaiannya sedikit, ketika dipanaskan pemuaiannya sedikit. Ini merek ini dan ini merek ini. Kita mau bandingkan pemuaiannya besar yang mana. Kita tes dulu yang ini ya, merek ini. Kita tes, panaskan di suhu kisaran 80 sampai 100 derajat. Oh iya, sebelum kita panaskan, kita ukur dulu pistonnya biar teman-teman tahu ukuran pistonnya, yaitu 70,00. Ingat-ingat ya, ukuran pistonnya 70,00. Langsung kita tes. Kita hidupkan apinya. Hidupkan apinya sampai suhu pistonnya berubah. Nah, di sini kita punya laser suhu. Oh, teman-teman bisa lihat. Nih, suhu pistonnya 70 derajat di bagian sini nih, sirip 70 derajat di bagian sirip. Nah, kita mau ukur nih suhu 70 derajat di bagian sirip itu dia bakalan memuai berapa mili. Kita ukur tuh, teman-teman bisa lihat di suhu 70 derajat dia memuai jadi 0,14. Teman-teman bisa lihat 0,14. Berarti bisa disimpulkan piston merek ini ketika kita panaskan di suhu 70 derajat dia mekar ataupun lebih besar 0,14 mili. Jadi kesimpulannya, kalau kita menggunakan toleransi quarter 0,030 ini dia masih aman, piston masih bisa bergerak di dalam silinder. Jadi piston masih bisa bergerak naik turun di dalam silinder ini. Karena kalau kita menggunakan toleransi 0,030 ini cuma memuai 0,015, berarti masih aman, pergerakannya dia nggak macet. Kita lanjut ke piston merek ini nih, NPP. NPP ini produk baru yang custom dome, ukurannya kalau nggak salah
mulai dari 64 sampai 67,5, sangat tanggung. Biasanya kalau merek-merek film itu ada yang 68 sampai 70. Kalau ini NPP cuma 67,5, sangat tanggung. Padahal kalau 68 itu banyak yang nyari pistonnya, karena ini 67,5 jadi tanggung, makanya kurang banyak peminatnya karena ukurannya. Kalau masalah kualitasnya sebenarnya banyak yang suka dengan merek ini. Kita tes piston merek NPP di suhu 70 derajat Celcius. Kita hidupkan high cook. Nanti biar teman-teman tahu perubahan pistonnya, nanti pasti akan berubah ukuran pistonnya, karena sifat aluminium itu ketika dipanaskan akan memuai, jadi bakalan lebih besar ukurannya daripada standarnya. Langsung kita cek. Suhunya masih 64, jadi kurang dikit. Jadi biar fair kita panasin sedikit lagi. Yang tadi naik 0,014, kita mau bandingkan dengan piston NPP, Nippon Pena, kata orang-orang Nippon Pena. Kita bandingkan kualitasnya seperti apa. Sudah, kita tes. Tuh teman-teman bisa lihat ya, suhunya sama, kurang lebih 70, ini malah 73 nih. Jadi di derajat kisaran 70, ini ukuran awalnya dia 68,00, kita nolkan 68, ini ukurannya 67,5 ataupun 67,50. Kita tes pemuaiannya jadi berapa. Teman-teman bisa lihat, ketika kita panaskan di suhu 73, pemuaiannya jadi 0,8. Ini kan ukuran standarnya 67,50, ini jadi 67,58. Berarti piston ini naik ketika dipanaskan 70 derajat, ini naik, ukurannya naik jadi 0,08 mili. Jadi kesimpulannya, piston merek ini pemuaiannya lebih sedikit dibandingkan merek ini. Sebenarnya saya nggak mau bandingin kedua merek tersebut. Ini cuma riset saya pribadi, jadi nggak mau menjatuhkan merek ini ataupun merek lainnya. Saya cuma mau riset pribadi ataupun sedikit berbagi pengetahuan buat teman-teman perbedaan piston ini dengan yang lain. Jadi untuk membandingkan kualitas aluminiumnya atau kualitas bahannya. Jadi ini tadi 67,5 jadi 67,58. Simpulannya naik 0,08 mili. Pemuaiannya lebih sedikit. Jadi kalau teman-teman menggunakan piston ini dengan toleransi quarternya 0,20 ini masih aman, karena ini pemuaiannya kecil.
pemuaiannya kecil. Jadi nggak tahu ya kalau bahan piston merek NPP ini menurut saya paling worth it karena nggak pernah gagal kalau dipasangkan di motor-motor standar. Terus bahannya juga mirip-mirip dengan original, jadi bahannya bagus menurut saya pribadi itu teman-teman. Bahannya bagus, pemuaiannya kecil, makanya piston ini jarang gagal kalau dipasangkan di motor-motor standar ataupun udah di quarter. Walaupun quarternya sempit, biasanya piston ini jarang gagal kecuali kehabisan oli. Jadi itu aja ulasan tentang piston NPP yang keluaran terbaru dengan custom dome. Jadi masalah kualitas teman-teman bisa bandingkan sendiri, bisa lihat sendiri. Dan jika ada mekanik senior yang nonton video ini, ya mohon maaf, saya cuma sedikit berbagi pengetahuan. Kalau ada yang salah boleh dikoreksi ya. Jadi itu aja video kali ini, pembahasan tentang material piston dan jenis piston. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like, dan jika ada pertanyaan boleh komen, dan jangan lupa subscribe Melody Custom 09. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.